Subscribe ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran matematika. Ini adalah video bagian ketiga mengenai tentang pembahasan soal-soal barisan dan deret, baik aritmatika maupun geometri. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke soal nomor 25. Di sini diambil dari soal SNMPTN atau sekarang biasanya disebut dengan SBMPTN atau UTBK. Soalnya adalah tentang deret hitung 1357. Diketahui bahwa jumlah n suku pertama adalah 225. Maka suku ke n adalah titik titik titik. Coba kita lihat di sini barisannya itu ada 1, 3, 5, 7. Nah, dari 1 ke 2 itu tambahnya 2, dari 3 ke 5 itu tambahnya 2, dari 5 ke 7 tambahnya juga 2. Maka ini adalah barisan barisan aritmatika atau deret aritmatika. Itu ya. Jumlah suku ke n gitu. Berarti Sn. Sn sama dengan n per 2 dikali 2A plus N min 1 kali B. Jumlahnya adalah 225. N-nya kita cari. 2 kali A, A-nya 1. A-nya 1 ditambah N min 1 kali B. Bedanya berarti 2 ya. Maka di sini 225 ini bisa kita pindah ke sini. Dikali 2 sama dengan N. 2 ditambah 2N min 2. 225 kali 2, 0, 450 sama dengan N. 2 dikurangi 2 habis, berarti 2N ya. 2N kali N, berarti 2N kuadrat. Sama dengan N kuadrat dibagi dengan 2, 450 dibagi 2, maka hasilnya adalah 225 sama dengan N kuadrat, maka N sama dengan akar dari 225. Akar dari 225 itu berapa? 15 ya. Plus minus 15, tapi di sini kan nggak mungkin negatif ya, banyaknya apa itu namanya? Banyaknya suatu bilangan kan nggak mungkin negatif, makanya kita pakai yang positif saja. Maka suku ke N itu berarti suku ke 15 yang ditanyakan. U15 sama dengan A plus N min 1 kali B. A-nya 1 ditambah N-nya 15 plus 1 berarti 14 dikali bedanya 2, yaitu 28 ditambah 1, 29. Berarti jawabannya adalah yang E. Itu untuk soal nomor 25. Next, 26. Ini masih sama soal SPMB atau SBMPTN atau TBK. Suku tengah suatu deret aritmatika. Suku tengah suatu deret aritmatika adalah 23. Jika suku terakhirnya 43 dan suku ketiganya adalah 13, maka banyak suku deret tersebut adalah titik titik titik. U tengah 23. Lanjutnya adalah suku terakhir, berarti UN ya. UN-nya 43 dan U3 sama dengan 13. Berarti ini A plus 2B sama dengan 13. Nah, untuk mencari suku tengah, ini yang harus diingat. Untuk mencari suku tengah, itu bisa kita cari dari A ditambah UN dibagi dengan 2. Berarti suku pertama ditambah suku terakhir dibagi dengan 2. Nah, di suku suku tengahnya diketahui 23 dan suku akhirnya diketahui 43, maka nanti bisa dicari UN-nya. Kita masukkan, berarti UT sama dengan A ditambah UN-nya 43
dibagi dengan 2. UT-nya 23, ini pindah ke sini jadi kali ya. Sama dengan A ditambah 43. Ini 46 dikurangi 43 sama dengan A. Berarti A-nya adalah 46 dikurangi 43, yaitu 3A. Nah, ini nanti bisa dicari untuk bedanya. Bedanya kita masukkan A-nya 3 ditambah 2B sama dengan 13. 2B sama dengan 13 dikurangi 3 ya 10, berarti B sama dengan 5. Yang ditanyakan adalah banyaknya, berarti kita bisa cari N. Kita pakai UN sama dengan A plus N min 1 kali B. UN-nya 43 ditambah A-nya 3 ditambah N min 1 kali bedanya 5 gitu ya. 43 dikurangi 3 sama dengan 5N min 5, berarti ini 40 ditambah dengan 5 sama dengan 5N. N-nya ini saya pindah langsung ke sini jadi 45 sama dengan 5N, maka N sama dengan 45 dibagi 5 yaitu 9. Maka jawabannya adalah yang C, yaitu 9. Itu soal nomor 26. Next, soal nomor 27. Jumlah deret geometri tak hingga, berarti S tak hingga ya, sama dengan 6. Jika tiap suku dikuadratkan, maka jumlahnya menjadi 4. Suku pertama deret tersebut adalah titik. S tak hingga itu berarti sama saja dengan A ditambah dengan AR ditambah AR kuadrat ditambah sampai titik-titik dan seterusnya sama dengan 6. Atau kita bisa cari S tak hingga itu dari A per 1 min R. Ini harus diingat. S tak hingganya 6. A per 1 min R. 6 kali 1 min R sama dengan A. Berarti 6 min 6R sama dengan A. Itu adalah persamaan pertama. Coba sekarang kita lihat. Jika setiap sukunya dikuadratkan, berarti kan jadinya begini. S tak hingga ini untuk kuadratnya ya. Sama dengan 4. Kuadratnya sama dengan 4, berarti A kuadrat ditambah A kuadrat R kuadrat ditambah A kuadrat R pangkat 4 ditambah titik-titik sama dengan 4. Maka untuk rumus S tak hingganya ini menjadi A kuadrat dibagi 1 min R kuadrat. 4 sama dengan A kuadrat dibagi 1 min R kuadrat, sehingga ini menjadi 4 kali 1 min R kuadrat sama dengan A kuadrat. 4 min 4R kuadrat sama dengan A kuadrat. Sampai di sini ini tadi persamaan 1, yang ini adalah persamaan kedua. Sekarang kita coba substitusi untuk persamaan 1 dan persamaan kedua. Di sini ya, substitusi persamaan 1 dan persamaan kedua. Di persamaan kedua itu ada A kuadrat sama dengan 4 min 4 R kuadrat. Sedangkan A-nya sendiri 6 min 6R sama dengan 4 min 4R kuadrat. Ini kita kalikan 6 min 6R dikali 6 min 6R sama dengan 4 min 4R kuadrat. 6 kali 6 36 min 72R ditambah 36R kuadrat sama dengan 4 min 4R kuadrat. Kita pindah ke sini semuanya jadi 40R kuadrat min 72R min 32 sama dengan 0. Kita bagi 8.
Berarti ini 5R kuadrat min 9R ditambah 4 sama dengan 0. Kita faktorkan sekarang 5R, ini R. 4 dan 1 ya. Min, maka R sama dengan 4/5 atau R sama dengan 1. R1 itu tidak mungkin, berarti R yang kita pakai adalah 4/5. Yang ditanyakan suku pertama, U1. Sedangkan A-nya kan belum tahu ini, kita cari A-nya dulu. Sini ya. Kita cari A-nya dulu. A tadi sama dengan 6 min 6R. 6 min 6 kali 4/5 gitu, dihitung. Nanti ketemunya adalah, kita samakan penyebutnya, 6/5. Itu A-nya. Padahal yang ditanyakan apa? Oh, suku pertama. Ya, betul. Suku pertama itu berarti kan A ya. Berarti jawabannya adalah 6/5. Yang E. Itu soal nomor 27. Next, masuk ke soal 28. Jika jumlah 101 bilangan kelipatan 3 yang berurutan adalah 18.180, maka jumlah 3 bilangan terkecil pertama, berarti U1 tambah U2 ditambah U3. Karena ini deretnya deret aritmatika ya, bedanya kan 3 karena ini kelipatan 3. Di Sn sama dengan N/2, 2A plus N min 1 kali B. Sn-nya 180 sama dengan N/2 dikali, N-nya kan sudah diketahui 100, N-nya kan sudah diketahui 101. Kita hapus dulu, kita ganti 101 ditambah 2A ditambah 101 kurangi 1 berarti 100 dikalikan B-nya 3. 18180 sama dengan 101 bagi 2, 2A ditambah 300. Ini dikalikan dengan ini berarti 360 sama dengan 101 kali 2A ditambah 300. Ini kita bagi 360 dibagi 101 sama dengan 2A plus 300. Nanti silakan dihitung benar nggak ya ini. 360 sama dengan 2A plus 300. Maka 360 dikurangi 300 sama dengan 2A. Maka 60 sama dengan 2A, maka A sama dengan 30. Sehingga karena U1-nya sama dengan 30, maka U2-nya sama dengan 30 ditambah tambah 3 karena kelipatan 3 ya. Terus U3-nya adalah 30 ditambah dengan 6. 30, ini 33, ini 36. Kita jumlahkan semuanya karena yang ditanyakan adalah jumlah 3 bilangan terkecil. Berarti ini 99. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 31, antara bilangan 8 dan 112 disisipkan 10 bilangan sehingga bersama kedua bilangan tersebut terjadi deret aritmatika. Maka jumlah deret aritmatika yang terjadi adalah titik-titik-titik. Ini itu ketiga angka itu. Yang pertamanya berarti deretnya bukan deret aritmatika, berarti deretnya bukan deret ya, maksudnya barisannya barisan geometri. Misalkan ABC, bilangannya adalah ABC itu deret geometri, barisan.
Maksudnya adalah barisan. Barisan geometri maka B kuadrat itu sama dengan AC. Maka A itu sebentar, antara bilangan 8 dan 12. Coba kita cermati lagi. Kok agak bingung ini. Antara bilangan 8 dan 112 disisipkan 10 bilangan sehingga bersama kedua bilangan tersebut terjadi deret aritmatika. Maka jumlah deret aritmatika yang terjadi adalah titik-titik-titik. Oh, ini ya berarti U1 itu sama dengan 8 sama dengan A, UN itu sama dengan 112. Disisipkan 10 bilangan sehingga bersama kedua bilangan tersebut terjadi deret aritmatika. Maka jumlah deret aritmatikanya adalah titik-titik. Maka kita gunakan rumus beda pada sisipan. Beda pada sisipan, yaitu UN ditambah A dibagi, bukan ditambah, dikurangi. Bukan ditambah ya, tapi rumusnya dikurangi. Dikurangi bilangan yang disisipkan berapa ditambah 1. N ditambah 1 gitu. N-nya 112 dikurangi 8, sisipannya 10 ditambah 1. Berarti 112 dikurangi 8 dibagi 10 tambah 1, yaitu 104 per 11. Itu. Nah, coba kita yang ditanyakan adalah jumlah deretnya. Berarti Sn sama dengan N per 2, 2A plus N min 1 kali B. N per 2 berarti kan bilangannya menjadi berapa? Ada 2 kan? Terus ditambah dengan 10 berarti ada 12. 2A-nya 8 ditambah 12 kurangi 1 berarti 11 dikali 104 per 11. Ini 6, 16 ditambah 104 yaitu 6 dikali 120 yaitu 720. Maka jawabannya adalah yang E. Itu soal nomor 31 mengenai sisipan. Ini bisa diingat-ingat ya, mencari beda pada sisipan. N-nya ini adalah banyak sisipan. Banyak sisipannya berapa? Soal nomor 31, next soal nomor 36. Jumlah deret geometri tak hingga. Ingat rumusnya tadi S sama dengan S tak hingga sama dengan A dibagi 1 min R. A-nya 20 ditambah 1 min R. R-nya kita cari dulu. R-nya kita cari 40 per 3 dibagi 20. Ini kan sama aja 20 per 1 ya. 40 per 3 dikali 1 per 20. Coret-coret. Ini 1, ini 2. Itu 2 per 3. Dengan 20 per
3/3, 3 kurangi 2 berarti 1/3 sama dengan 20 dikali 3/1 berarti 60. Jawabannya yang C. Nah, nomor 37 masih dengan deret tak hingga. S tak hingga sama dengan A 1 min R. A-nya 4. R-nya berarti 2/4 ya, sama dengan setengah. Sama dengan 1 min setengah. 1 min setengah, ini kok coret-coret di sini. 1 min setengah berarti 4 dibagi setengah. 4 kali 2/1 yaitu 8. Nomor 37 jawabannya yang B. Saya kira nomor 36, 37 ini cukup mudah karena hanya menggunakan rumus deret tak hingga saja. Nomor 40. Coba kita lihat. Pada saat awal diamati 8 virus jenis baru. Jenis tertentu. Setiap 24 jam masing-masing virus membelah diri menjadi 2. Jika setiap 96 jam 1/4 dari seluruh virus dibunuh, maka banyak virus pada hari ke-6 adalah titik. Coba kita pengamatan pertama, berarti pengamatan hari ke-1 itu ada 8. Setiap 24 jam membelah menjadi 2, berarti R-nya 2. R-nya menjadi 2. Karena setiap 96 jam, ini ya, setiap 96 jam itu berarti 4 hari, 1/4 dibunuh. Gitu. Maka bisa kita simpulkan ini hari 1, hari 2, hari 3, hari 4. Hari pertama virusnya ada 8. Karena 2 kalinya berarti dikali 2 ini jadi 16. Setelah itu hari ketiga itu menjadi 16 kali 2, 32. Hari keempat menjadi 64. Hari kelima itu dibunuh 1/4. Dibunuh 1/4 berarti 1/4 kali 64, yaitu hari kelimanya 48. Oh, maaf. Pada hari setiap 96 jam 1/4 dari seluruh virus. Oh, pada hari keempat dibunuhnya. Maafkan, hari keempat dibunuhnya ya. Berarti di sini 1/4 dibunuh. 1/4 kali 64 sama dengan 48. Berarti setelah dibunuh tinggal 48. 48 dikali 2 itu berarti 96. 96 kali 2 berarti 192. Maka jawabannya adalah 192. Kalau misalnya sesuatu soal itu nggak harus selalu pakai rumus, kalau bisa kita gunakan logika saja. Ya kita cari yang paling mudah lah menurut kita itu yang seperti apa. Soal nomor 40 sudah. Nomor 41, seorang ayah membagikan uang sebesar 100.000 kepada 4 orang anaknya. Makin muda usia anak, makin kecil uang yang diterima. Jika selisih yang diterima setiap 2 anak usianya berdekatan ada 5.000 dan si sulung menerima uang paling banyak, maka jumlah uang yang diterima si bungsu adalah titik. Karena ini apa namanya?
selisihnya sama 5.000, maka ini adalah deret aritmatika. Membagikan 100.000 itu berarti S4, karena anaknya ada 4 ya, jumlahnya semuanya adalah 100.000 dan bedanya itu adalah 5.000, maka Sn sama dengan N per 2, 2A plus N min 1 kali P. Sn nya 100.000, N nya 4, berarti 4 per 2 dikali 2A plus N min 1 kali 5.000. 100.000 dikali 2 kali 2A plus ini tadi N nya kan 4 ya, berarti 4 kali 3, 4 kurangi 1 berarti 3, berarti ini 15.000. Ini 50.000 karena 2 nya dipindah ke sini jadi pembagian, sama dengan 2A ditambah 15.000. Rp50.000 dikurangi 15.000 sama dengan 2A. Ini 35.000 sama dengan 2A. Maka A sama dengan 35 dibagi 2, yaitu 17.500. A itu adalah suku pertama, atau karena ini si sulung menerima uang paling banyak, karena kan bedanya kan positif ya, 5.000 ya, berarti yang A ini yang paling kecil di sini, maka karena yang ditanyakan yang paling bungsu, berarti kan yang paling kecil ada 17.500, yaitu yang B. Next, nomor 43. Seorang pegawai setiap tahun mendapatkan kenaikan gaji yang besarnya tetap. Ia mulai bekerja pada tahun 1990 dengan gaji 225 per bulan, dan tahun 1996 gajinya menjadi 465.000. Tahun 2000 gajinya adalah U1 itu adalah 225.000. Terus tahun 1996 itu berarti U6 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Oh, berarti U7 ya, 96 itu. U7 sama dengan 465. Ini A, ini adalah A plus 6B. Berarti kita bisa cari B-nya di sini. Sama dengan 225 ditambah 6B, 465 dikurangi 225 dibagi dengan 6, maka B-nya adalah gini, sebentar, 465 dikurangi 225 dibagi dengan 6, maka B sama dengan 40.000. Sudah diketahui A-nya 225, B-nya 40.000. Yang ditanyakan adalah gaji pada tahun 2000. 2000 itu berarti U11. A plus 10B ya. A-nya 225.000 ditambah 10 kali 40.000 sama dengan 625.000 rupiah. Jawabannya adalah yang B, 625.000. Next, nomor 46. Nomor 46 itu suku keempat suatu barisan geometri sama dengan suku ke-8. Ini ada 2. Geometri aritmatika. Suku keempat pada deret geometri itu sama dengan suku ke-8. Kedua barisan mempunyai suku pertama sama dengan 2. A sama dengan 2, ini juga A sama dengan 2. Jika rasio barisan geometri sama dengan
beda dan keduanya merupakan bilangan bulat, maka suku kelima geometri ya, suku kelima geometri dikurangi suku ke-11 aritmatika. Itu berapa gitu. Nah, U4 itu sama dengan U8. U4 geo sama dengan U8 aritmatika. Berarti ini kan AR pangkat 3, yang ini A plus 7B ya. A-nya kan 2, berarti 2R pangkat 3 ditambah 2 ditambah, karena R-nya itu juga sama, rasionya ini tadi, rasio sama dengan beda barisan, maka ini bisa kita tuliskan dengan 7R. Karena rasionya sama dengan beda. Nah, coba kita lihat di sini 2R pangkat 3 dikurangi 7R dikurangi 2 sama dengan 0. Coba kita faktor. Ini 2 ding 2. 2R kuadrat ditambah 4R ditambah 1. Ini kalau dikalikan nanti hasilnya yang atas ini. Maka R-nya sama dengan 2. R sama dengan 2 itu juga termasuk bedanya. Bedanya sama dengan 2. AR pangkat 4 dikurangi A plus 10B. A-nya tadi 2. R-nya juga 2 pangkat 4. Dikurangi dengan A-nya 2 ditambah 10 kali 2. 2 dikali 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Dikurangi 12 24 ya. 32 dikurangi 24. Hasilnya adalah sorry ya Allah, ini kan 20 ya, 20 tambah 2, ini 22, berarti 10. Jawabannya yang C. Soal nomor 46. Nextnya soal nomor 50. Ini sudah menuju soal terakhir. Sebuah bola jatuh dari ketinggian 20 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 4/5 tinggi sebelumnya. Pemantulan ini berulang terus menerus. Panjang seluruh lintasan bola adalah titik-titik. Ini bisa kita hitung dengan S tak hingga. S tak hingga itu adalah A per 1 min R. A-nya berarti 20, 1 min 4/5. 20 dikali 20 dibagi 5/5 min 4/5 sama dengan 20 per 1/5. 20 dibagi 20 dikali 5/1, 100. Kok nggak ada ya? Apakah saya salah? Coba kita searching untuk panjang seluruh lintasan bola. Kita cari rumusnya dulu. Panjang lintasan bola yang memantul. Coba kita lihat. Jumlah tak hingga dari geometri, tapi rumusnya untuk hanya ketinggian, penyebut dari rasio, pembilang dari rasio. Q plus P, Q
Ki, men, P. Penyebut dikurangi pembilang. Oke, kita coba pakai cara yang itu. Ini kita hapus dulu. Oh, ini baru saya tahu ada rumus ini karena rumusnya jarang digunakan ini. Misalkan H itu adalah tinggi mulanya berarti 20 ya. P itu pembilang. Pembilangnya berarti 4. Ki itu penyebut. Sama dengan 5. Tadi rumusnya S tak hingga sama dengan H P plus Ki dibagi dengan Ki min P. Tuh, hanya 20. 4 tambah 5 dibagi 5 min 1, 20. Ini 9 dibagi 4. Ini 1. Ini 5. Nah, 5 min 4 ya, ini harusnya 5 min 4. Berarti ini 1. Kita hapus dulu. 20. 9 per 1. 9 kali 2, 180. Oh, ada sekarang. Nah, berarti ini harus juga diingat-ingat nih. Untuk panjang lintasan pada bola yang memantul. Berarti kita gunakan rumusnya ini. H itu adalah ketinggian awalnya dari bola dijatuhkan. Selanjutnya ada P itu pembilang rasio. Dan juga Q itu adalah penyebut rasio. Nah, itu 10 soal terakhir. Silahkan untuk soal-soal sebelumnya dibuka di apa namanya, di video bagian 1 dan juga bagian 2. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Sampai ketemu lagi. Maaf kalau masih banyak kekurangan, masih banyak salah-salah. Semoga bisa kita perbaiki di lain kesempatan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.